Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya mengeluarkan huruf hijaiyah dimulai dari alif nyampe ya. Jadi kita harus mengerti apa yang namanya makhrijul huruf atau makhrajul huruf. Jadi makhrajul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf dimulai dari alif sampai ya, itu semuanya sudah diatur tempat-tempatnya. Satu contoh, ketika kita mengeluarkan atau melafazkan huruf alif, itu alif itu tempatnya di mana? Huruf alif posisinya berada di paling bawah tenggorokan atau tenggorokan paling bawah, yang sejajar atau jejeran dengan dada. Dan ketika kita memulai mengeluarkannya atau melafazkan huruf alif, nah, perhatikan, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengeluarkan huruf alif atau melafazkan huruf alif. Perhatikan posisi bibir saya. Lihat dengan jelas. Alif. Sekali lagi, alif. Kenapa harus demikian? Karena makhraj huruf itu atau makhrijul huruf itu kenapa harus berbeda-beda? Contoh alif dengan ain, dan ketika dikasih harokat fathah maka bunyinya akan a. Nah, ketika itu harokatnya fathah maka alif jadi a, ain jadi a. Kelihatan kan bedanya? A, a. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke huruf alif. Posisi bibir ketika kita mengeluarkan huruf alif, bibir itu kedua bibir tidak boleh mingkem. Kalau mingkem maka contoh ini alif yang mingkem. Alif, alif. Sementara kalau memakai bahasa Latin atau bahasa Indonesia itu tidak pakai P tetapi pakai F. Jadi alif, alif, dan di situ ada angin yang keluar karena posisi bibirnya tidak mingkem. Maka alif tersebut ketika dikeluarkan oleh kita, ya, sesuai dengan makhrajnya, bunyinya alif, alif, alif. Baik, dilanjut ke huruf berikutnya. Di situ ada huruf kayak perahu dan ada titik di bawahnya. Ini namanya huruf ba. Ba
itu makhrajnya atau keluarnya antara bibir dua atau dua bibir. Jadi ketika kita mengeluarkan huruf ba, ancang-ancangnya setanya kedua bibir mingkem. Ba. Ba. Seperti itu. Coba kalau tidak mingkem dulu, kira-kira keluar huruf ba atau tidak? Susah. Nggak bakalan bisa keluar huruf ba. 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 Boleh dikatakan huruf ba adalah huruf bibir. Selanjutnya huruf kayak perahu tetapi titiknya ada dua di atas. Itu namanya ta. Dilihat posisi bibirnya seperti ini. Ta. Ta. Geser ke huruf ta. Kalau tadi ta, sekarang ta. Nah, ta itu titiknya 3 di atas. Kalau tadi 2, sekarang ditambah 1 lagi jadi 3. Cara mengeluarkannya, lihat posisi bibir saya. Lidah ya, itu ditumpangin sama ujung gigi atas dan ujung gigi bawah. Maka akan keluarlah huruf ta. Ta. Kalau ditulis pakai Latin, maka itu tulisannya TSA. Nah, untuk mengeluarkan TSA tidak bisa kita tesak. Tesak, nggak bisa. Jadi harus pakainya ya makhraj atau dilihat bibirnya seperti apa. Ulang, ta, ta. Lanjut ke huruf berikutnya. Di depannya ada perut. Sementara di belakangnya, di belakang perut ada titik. Itu namanya huruf jim. Jim. J-I-M. Jim. Jim. Ketika mengeluarkan jim, posisi bibir harus mingkem. Jim. Karena kalau tidak mingkem, maka itu akan keluarlah jin. Sekali lagi, lihat posisi bibirnya. Jim. Jim. Lanjut ke huruf berikutnya. Kayak huruf jim, tetapi tidak ada titik. Ini yang namanya huruf ha. 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 Nah, ha ini termasuk huruf halqi atau huruf tenggorokan. Karena huruf ini berada di tengah-tengah
gorokan. Ya. Kalau tadi alif itu sejajar atau jejeran dengan dada. Ha itu berada di tengah-tengah tenggorokan. Awas jangan sampai ketukar dengan makhraj, ya, huruf ha yang satunya nanti yang akan datang kita akan bahas lagi, yaitu huruf ha. Walaupun ha juga itu juga sama-sama huruf tenggorokan. Di sini untuk membedakan mana ha, mana ha. Kenapa ini harus berbeda? Karena ketika ini sama, maka berpengaruh kepada makna atau arti ayat tersebut. Contoh seperti ini. Contoh ini. Ahlihi. Berarti di situ haknya memakai hak besar. Ahlihi. Ini tidak boleh dibaca ahlihi. Karena artinya akan berbeda. Sekali lagi perhatikan, ya. Ha, ha tidak boleh, ya, ada suara ngeresek, harus mulus, ya. Karena kalau ngeresek itu nanti bisa, ya, ke makhraj huruf yang lainnya. Jelas? Baik, geser, ya. Sama, ya. Cuma titiknya sekarang itu di atas. Ini namanya huruf kha. Kha. Jadi ini huruf, ya, harus ada bunyi ngoroknya, ya, tetapi jangan terlalu ngorok, ya, untuk membedakan, ya, dengan ha tadi atau dengan yang ha besar. Jadi kha, kha, kha. Selanjutnya, ya, setelah kha itu huruf dal. Dal. Dal itu, ya, satu makhraj dengan ta. Cuma beda huruf. Kalau posisi makhrajnya itu sama dengan huruf ta. Jadi perhatikan, dal, dal, dal. Geser huruf berikutnya. Kalau tadi tidak ada titiknya, sekarang ada titiknya satu di atas. Ya. Ini namanya huruf zal. Lihat posisi bibir saya. Zal. Kalau tadi dal, sekarang zal. Beda tidak? Beda kan? Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah, ya, membaca ayat, di sana ada kalimat alladzina, dibacanya alladina. Jadi tidak boleh dibaca alladina, tetapi alladzina. Dan ini satu makhraj dengan huruf
ta, ya, atau sekelompok, ya. Satu makhraj, cuma hurufnya berbeda, ya. Kembali lagi, perhatikan. Zal, zal, zal. Baik, geser ke huruf setelah zal, ya. Di situ ada huruf ra, ya. Ra, ra. Nah, ini nanti ini pun akan dikelompokkan dengan huruf lam, ya. Dan huruf nun. Jadi ra, nun, lam itu satu makhraj. Lagi perhatikan. Ra, ra, ra. Selanjutnya geser, sama kayak ra, tetapi ada titik di atas, ya. Ada titik di atas, titiknya satu. Nah, ini cara mengeluarkannya, ya. Tidak boleh, ya, jai, jai, ya, jai. Karena kalau dikasih harokat fathah maka jadi jim, jadi ja. Jadi harus dibedakan antara jim dengan zai, ya. Jadi makhrajnya seperti ini, lihat, lihat, ya, bibirnya seperti apa, ya. Saya akan mengeluarkan huruf zai, 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 ya, zai, tuh seperti itu, ya. Jadi di situ ada apa namanya, kalau bahasa gampangnya sih streset. Coba kita ingat ketika kita belajar huruf alfabet, ya, A, B, C, D, dan di situ, ya, yang paling terakhir adalah Z. Nah, Z. Nah, ini juga sama, ya, zai, tidak jai, tidak zai. Nah, ketika nih contoh jim dan zai dikasih harokat fathah, ya, maka ini akan berbeda, ya. Ja, za. Nah, jadi jangan sampai jaja, ya. Sekali lagi, ja, za. Nah. Contoh, saya kasih satu contoh, ya, di surat Al-Zalzalah, ya, perhatikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jelas ya? Jadi tidak dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka kalau pakai makhrajnya huruf jim, ya, nanti artinya apa? Sesuai dengan nama ayatnya, suratnya, bukan ayat, surat Al-Zalzalah, yang artinya guncangan.
Sekarang kalau al-jaljalah, kira-kira ini artinya guncangan atau apa? Bisa dimengerti semuanya? Nah. Ya, mudah-mudahan ini dulu ya, dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, untuk kita semua ya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah ya, huruf selanjutnya kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.